Kalau kita ngobrol soal UTP atau orang menyebut UTP pasti mahasiswa yang juga atlet. Betul, betul. Kok bisa? Yang terkenal begitu. Terkenalnya ya? gitu. Iya. Ini gimana Bu? Awal mula kok UTP itu langsung identiknya dengan atlet olahraga kayak gitu? Jadi memang di UTP tidak sekedar orang yang jadi atlet itu kita minta masuk di UTP, tetapi UTP mencetak atlet. Maka kami punya tagline kampus juara. Itu tidak hanya dari PKO dan Penjas, tetapi dari fakultas lain. Artinya juara kami itu baik di akademik maupun non-akademik. Ada harapan Bu, anak muda yang memiliki talenta bisa mengasah dan mengembangkan talentanya di kampus ini? Jelas itu harapan kami, UTP bisa membuat anak-anak yang punya talenta itu menjadi juara itu tadi. Halo, selamat datang di Selasar Kampus bersama saya Siwol Arifin. Kali ini saya kedatangan tamu Profesor Winarti, Rektor Universitas Tunas Pembangunan Solo. Selamat datang Bu Win. Selamat datang Mas Faul, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Senang sekali karena ini spesial bagi kami menerima tamu Bu Winarti. Beberapa waktu yang lalu UTP memperingati Disnatalis ke-46 ya, pada 17 Juli 2026. Dan pada saat itu juga pas bersamaan UTP mendapatkan award atau penghargaan yaitu Leading University in Talent Development dari SBBI, Solo Post Best Brand and Innovation. Wah, selamat ya Bu. Iya, terima kasih. Iya, kalau kita ngobrol soal UTP atau orang menyebut UTP, pasti pikiran orang Solo itu selalu mengarah pada mahasiswa yang juga atlet. Benar nggak Bu ini? Betul, betul. Kok bisa? Yang terkenal begitu. Terkenalnya gitu? Iya, di mungkin tidak hanya di Solo gitu. Ya, di luar Kota Solo pun kalau misalnya saya ditanya di mana kerjanya di UTP, wah atlet ya. Gitu. Jadi kampus atlet lah itu. Jadi mahasiswanya atlet, kalau guru-gurunya, dosen-dosennya atlet juga enggak? Ada yang atlet, ada yang Oke, jadi identik dengan atlet ya. Iya. Kenapa? Karena memang ada jurusan olahraga seperti itu. Penjas dan PKO itu sehingga itu menelurkan gitu ya, menghasilkan alumni-alumni juga menjadi guru dan lain sebagainya, dan juga yang kuliah itu menjadi atlet gitu. Tentu saja kalau branding seperti itu tidak serta-merta langsung identik dengan atlet ya. Iya. Ini gimana Bu awal mula kok UTP itu langsung identiknya dengan atlet olahraga kayak gitu? Iya, mestinya itu ada proses ya semuanya. Semuanya melalui proses. Jadi memang di UTP tidak sekedar orang yang jadi atlet itu kita minta masuk di UTP, tetapi UTP mencetak atlet. Oh, mencetak. Jadi memang dididik untuk menjadi atlet atau diberi bekal. Karena mahasiswa itu sudah memiliki potensi untuk ke arah olahraga itu, dan kami punya dosen-dosen yang memiliki kompetensi itu sehingga jadilah itu para atlet-atlet kita itu. Dan di UTP ada 2 jurusan yang berkaitan dengan olahraga ya, Penjas dan PKO Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Dan rata-rata atlet yang banyak membawa nama harum UTP itu berasal dari 2 prodi itu atau yang lain juga? Gini, kalau yang atlet itu 2 itu terutama. Terutama 2 itu ya. Walaupun kalau di UTP sebetulnya para juara itu tidak hanya atlet saja, artinya tidak hanya di bidang olahraga saja. Jadi kami punya juara-juara itu, maka kami punya tagline kampus juara. Oh, kampus juara. Ya? Sampai segitunya ya, gitu. Itu tidak hanya dari PKO dan Penjas, tetapi dari fakultas lain.
Artinya juara kami itu baik di akademik maupun non akademik. Yang akademik salah satu contohnya misalnya Fakultas Teknik itu ada 2, teknik sipil dan arsitek. Anak-anak kami dari mahasiswa teknik sipil itu sudah dikenal bahwa teknik sipil UTP Fakultas Teknik itu juara beton sampai nasional itu, bahkan internasional, karena tahun kemarin itu kami mengikuti lomba beton itu sampai di Malaysia dan juara juga. Artinya tidak sekedar juara kandang lah itu. Kandang itu ya di sekitar sini. Jadi gitu. Kalau soal ngecor itu sudah lancar, oke banget lah gitu ya. Banget, iya. Bisa diandalkan. Ada strategi khusus nggak? Bagaimana kampus memfasilitasi atau mengembangkan talenta mahasiswa sehingga mereka bisa mendapatkan nama di bidang masing-masing, baik yang akademik maupun non akademik? Iya, kami itu ada beberapa strategi. Strategi kami memang satu yang pertama itu adalah branding ya. Kita menciptakan branding institusi. Terus yang kedua kami memang melakukan penjaringan. Terus ada asesmen untuk itu, untuk para juara itu. Dan sekali lagi didampingi oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kalau beton ya yang mendampingi memang dosen-dosen yang ahlinya di beton. Terus kalau yang atlet tadi olahraga kami punya misalnya tinju, anggar gitu kami punya dosen-dosen yang memiliki kompetensi di bidang itu. Gitu. Jadi sebelum masuk UTP mereka sudah memiliki bibit-bibit unggul dulu. Kemudian ketika masuk ke UTP diasah, digarap, kemudian langsung menghasilkan talenta juara gitu kan. Dasar. Kalau yang terkait dengan olahraga, prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa UTP terakhir apa, Bu? Terakhir yang olahraga itu atau yang siapa kemarin sepak bola yang Freddy Kurniawan ya. Oh, yang para game ya. Yang para game di Prancis itu ya. Freddy. Dan mendapatkan perunggu ya. Iya, betul. Wah, berarti tingkatnya sudah tingkat internasional. Betul, iya. Jadi mahasiswanya tidak hanya mahasiswa biasa, juga peserta atlet para game juga banyak yang kuliah di UTP ya? Iya, yang para game itu kemarin yang tinju. Yang tinju itu perempuan malahan ya. Terus apalagi ya kemarin itu? Angkat berat. Angkat berat ya? Iya, itu. Jadi dalam hal ini berarti dosen-dosennya harus memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana ini si mahasiswa ini itu ya? Punya talenta apa gitu ya. Itu memang ya harus seperti itu, harus bisa bisa memilih itu mana yang bisa kita kita jadikan begitu nggih, Ini ada strategi khusus nggak? Bagaimana melihat, anak ini kayaknya cocok untuk konsen di olahraga ini, atau dia harus menekuni olahraga ini, atau pada unit kegiatan mahasiswa ini? Itu ada strateginya nggak? Biar nanti kemudian outputnya adalah talenta-talenta yang juara tadi. Iya, tentunya ada ya. Jadi oleh teman-teman dosen itu mungkin karena sudah terbiasa melakukan itu sudah tahu bagaimana anak ini anunya kemana gitu ya. Secara perhatian setiap hari gitu itu sudah bisa ini kesini gitu. Kalau bagi mahasiswa yang berprestasi seperti itu, ada dukungan apa ini? Wah, pasti ada
penghargaan dari kampus karena mengharumkan nama kampus juga ya. Kampus, iya. Betul itu. Jadi UTP selalu menghargai mahasiswa yang gitu. Jadi kami ada satu kebijakan itu kalau nanti menang di tingkat provinsi bebas SPP berapa semester. Terus nanti nasional sekian dan lain sebagainya. Itu kalau sudah masuk di menjadi mahasiswa ya. Tetapi kalau kami juga punya program-program beasiswa lain untuk mahasiswa baru yang mau masuk gitu. Oh ya, penjaringan ya. Penjaringannya gitu. Jadi ada dari rapot dari sekolah SMA itu kan sudah ada ya, dia pernah menjuarai apa gitu. Itu kita beri beasiswa juga gitu. Kami ada beberapa pendukung yang mendukung kami memberikan beasiswa itu, baik ada universitas, ada yayasan, ada beberapa lembaga yang mendukung kami untuk memberikan beasiswa itu. Jadi sumber-sumber beasiswa kami alhamdulillah banyak lah bisa. Wah, kalau penjaringan seperti itu kan lebih mudah lagi ya. Dari awalnya mereka sudah bagus, sudah pernah juara, kemudian diasah, dipoles di kampus, ya. Kemudian nanti akan outputnya ya talenta yang dahsyat itu. Iya, lebih jelas kan itu Mas. Lebih jelas karena sudah kelihatan itu, kita poles, kita bentuk, itu hasilnya akan lebih lebih maksimal begitu. Tracknya jelas ya. Dari awal penjaringan kemudian sampai meniti karirnya itu jelas sampai ke atas gitu ya. Iya. Kalau mereka rata-rata tingkatnya sampai nasional juga ya, atlet-atlet yang dari UTP itu. Nasional dan internasional. Internasional juga ya. Iya, internasional. Itu. Jadi tidak hanya tingkat regional, nasional, internasional pun ada itu. Itu kalau misalnya mereka kuliah ada masalah nggak? Karena kan misalnya kalau mereka atlet harus ada masuk ke TC gitu kan, training center. Sementara ada beban akademik harus kuliah. Itu gimana itu mensinkronkan itu? Nah, disitulah kami memiliki kelebihan bahwa karena kami itu menerima seperti mahasiswa seperti itu, ya kami harus memfasilitasi itu. Oh iya. Ya, harus itu, kalau enggak tanggung jawab. Caranya gimana itu? Ya salah satunya kita kan kuliahnya mix, ya. Ya, hibrid ya. Hibrid. Ada saat-saat tertentu itu kita in class, ada saat-saat tertentu kita online kan begitu. Untuk teman-teman yang seperti ini itu memang kita fasilitasi seperti itu sehingga anak-anak yang memiliki bakat-bakat itu juga tidak akan terkendala untuk misalnya atlet ya, itu tidak terkendala untuk belajar itu. Itu kalau anak-anak mau berangkat ke pertandingan pada minta sangu buin nggak? Kalau sangu tidak, tetapi pengestu iya. Pengestu ya. Mungkin lebih ke pengestunya ya. Biasanya kan mahasiswa gitu kan mau berangkat lomba ini ke rektorat dulu. Iya betul itu, iya. Kemarin dulu itu pas itu di Aceh itu juga ngumpul di kampus 1 karena rektorat di situ gitu ya. Ya kita terima. Kita beri pengestu, kita doakan, begitulah. Supportnya begitu dari kami. Kalau secara kelembagaan ya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Dan branding sebagai kampus juara itu akhirnya berpengaruh terhadap input mahasiswa juga ya? Insya Allah begitu. Iya betul itu, karena itu tadi kami sudah melakukan branding institusi itu dengan beberapa tagline lah gitu. Kampus juara, UTP unggul misalnya seperti itu, dan itu sudah melekat bahkan mahasiswa saja sudah hafal itu semua gitu. Wah asik juga ya. Jadi mereka sekolah
tapi sambil menekuni hobi atau menekuni karir sebagai olahragawan atlet kayak gitu kan. Iya. Ada atlet yang paling Ibu kenal nggak? Yang paling menarik siapa, Bu? Prestasi yang menurut Ibu wah paling dahsyat ini. Itu yang petinju kemarin itu karena perempuan, Mas. Itu internasional ya itu. Itu karena perempuan. Awalnya saya hanya iba ya rasanya. Karena ketika ketemu saya itu pernah bengep-bengep itu. Oh, gitu. Jadi main tinju, setelah main tinju itu ketemu saya itu, wah saya apresiat betul itu. Bukan tawuran tapi tinju ya? Iya, jadi kan lebih terarah ya. Wah asik juga ya. Terus di luar olahraga, Bu, tadi disebutkan bahwa yang terkait dengan akademik juga ada ya, kayak beton, lomba beton, tingkat mahasiswa kayak gitu ya. Iya, itu mahasiswa. Selain itu ada lagi nggak, Bu? Di pertanian, di pertanian itu padi organik ya. Padi organik ya. Itu kami juga ada, itu punya itu. Jadi itu juga seperti itu, hampir sama prosesnya gitu. Hanya kalau di pertanian kan fokusnya pertanian ya, hasil betul. Pertanian. Terus kapan itu bawang merah itu misalnya seperti itu. Iya. Padahal banyak juga ya jurusan atau prodi yang di luar olahraga yang menarik juga ya. Ada betul. Pertanian, ada ekonomi, teknik, kemudian ekonomi juga ada ya. Jurusannya apa, Bu? Prodinya? Prodinya akuntansi dan manajemen. Oke. Iya, ada S2 manajemen juga gitu. Selain anak muda yang bertalenta, ada mahasiswa yang berasal dari dunia kerja yang statusnya masih karyawan kayak gitu, ada nggak, Bu? Mengakomodasi juga? Iya, kami punya kalau sekarang program pemerintah itu RPL. Oh ya. Iya, itu biasanya mahasiswa itu yang paling banyak. Mahasiswa. Karyawan. Rekognisi itu. Rekognisi, ya program-program rekognisi itu karyawan itu, Mas. Jadi kami juga memberi kesempatan untuk teman-teman atau calon mahasiswa masyarakat yang sudah bekerja tapi belum menyelesaikan kuliah S1 misalnya gitu. Itu bisa kita masukkan di RPL. Dan di semua program studi kami sudah punya RPL itu begitu. Termasuk yang PKO dan Penjas juga? Iya, termasuk itu. Biasanya kalau yang ikut RPL tapi yang prodinya Penjas dan PKO itu mereka punya latar belakang atlet atau pelatih atau guru juga? Biasanya guru Guru itu kita masukkan di situ. Karena pengalaman-pengalaman itu, dan pelatih juga bisa mestinya kan gitu. Tinggal masuk di prodi PKO misalnya atau sesuai dengan yang mereka tekuni gitu. Jadi mereka memilih UTP karena cara belajarnya lebih fleksibel. Betul. Saya atlet, saya lebih mudah flexi time ya. Betul. Untuk kuliahnya seperti itu. Iya. Mengakomodasi itu, kepentingan itu kan. Iya, saya karyawan, saya juga bisa masuk ke UTP karena lebih fleksibel kayak gitu. Iya, jam kuliahnya ya. Jam kuliahnya itu begitulah. Jadi total sekarang berapa mahasiswanya, Bu? Ya 4 fakultas karena UTP itu universitas yang kecil ya, karena kecilnya itu hanya 4 fakultas. Itu sekitar 3.500 lah. 4 itu FKIP, ekonomi teknik, pertanian. Iya. Oke. Yang paling banyak FKIP ya? FKIP. Iya, selain atlet, identiknya adalah guru olahraga. Iya. Kalau saya ketemu guru olahraga, UTP kayak gitu. Identik gitu kan. Olahraga ya. Jadi memang lebih terkenalnya di dua itu. Iya. Walaupun yang lain sebenarnya terkenal juga. Iya. Kami juga di pertanian itu sudah 2 tahun ini memperoleh kelas sawit.
dari pemerintah itu. Apa itu pure. kelas sawit itu? Jadi kelas yang khusus pembiayaannya itu dari dana sawit itu. Dana sawit itu. Oke. Bukan CSR ya memang itu dana itu pure murni itu didanai oleh pemerintah. Oke. Jadi beasiswa juga? Beasiswa penuh dari. Mereka nanti belajarnya juga soal sawit juga? Iya. Ada kayak mata kuliah khusus arahnya ke sawit. Begitu. Misalnya pembibitan sawit. Kami punya dan sekarang mengembangkan untuk laboratorium ya. Itu kami punya kebun sawit juga. Di mana? Di Plesungan sana. Oh, bisa juga ya? Bisa. Mas cocok dengan alamnya? Ternyata sawit juga di mana-mana bisa tumbuh. Iya. Itu ada kebun sawit itu di sana. Dan lulusannya diproyeksikan kerja di dunia sawit, perkebunan. Iya, perkebunan itu. Itu anak-anak petani sawit. Gitu. Oke. Memang khusus ya karena dananya dari. Oh, jadi anak-anak yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, iya. Itu kuliahnya di sini. Iya. Kebetulan kami dapat itu kepercayaan untuk mengelola itu. Gitu. Oke, mereka difasilitasi, kemudian pulang lagi sudah membawa ilmu tentang sawit seperti itu. Tentang persawitan itu ya. Itu kayaknya belum banyak ya kampus yang melakukan itu ya. Di Jawa Tengah itu hanya UTP sama Undip. Oke. Kalau Jogja itu LPP perkebunan sama yang satunya Instiper itu. Stiper ya. Stiper. Oke. Jadi berapa kelas Bu itu? Sementara satu kelas 30 orang. 30 orang. Terus ini ada satu kelas lagi 30 orang lagi. Mereka berasal dari sana. Tapi kalau misalnya orang biasa, bukan keluarga petani, dari Solo atau dari sekitarnya ikut kelas itu juga bisa? Bisa. Hanya kan biaya sendiri ya. Oh, biaya sendiri ya. Atau nanti kami kan ada beberapa yang memberi beasiswa itu kalau memang persyaratannya bisa masuk juga. Oke ya, berarti yang berasal dari luar Jawa, mereka berasal dari keluarga petani kemudian difasilitasi dapat beasiswa itu. Iya. Oke. Gitu. Belum banyak juga, tapi menarik juga ya. Bahwa ternyata mempelajari tanaman khusus seperti itu kan. Seperti itu. Betul. Nah, ini kaitannya dengan yang dilakukan oleh UTP untuk mengembangkan talenta, talent development itu. Ada direktorat khusus nggak Bu? Atau ada divisi khusus yang menangani talenta-talenta tersebut? Itu kami masukkan di promosi, humas dan promosi. Humas promosi. Iya, itu dikoordinir lah itu. Oke. Iya, karena juga di prodi-prodi kan tentunya sudah bisa nangani itu begitu. Dan mungkin yang lebih tahu karena spesifikasinya prodi tertentu itu begitu. Menghadapi anak-anak yang punya talenta tersebut. Sebenarnya kalau mau kalkulasi sederhana aja, persentasenya lebih besar mana Bu? Peran dari kampus dalam mengasah Intan tadi atau peran dari pribadinya? Itu persentase kalau bisa di presentasi ya. Berapa? Peran dari kampusnya berapa? Peran dari pribadinya berapa? Itu 65 lah. 65 ya? Iya. Yang dari awal itu 35 kan berarti. Oke. Iya. Karena memang awalnya seringkali bisa jadi juga mahasiswa kan nggak ngerti. Saya itu sebetulnya punya talent apa sih? Oh gitu ya, betul. Iya. Nah, ketika kami dalam tanda kutip olah itu, itu terus menjadi kan, sehingga mahasiswa tahu memang saya di sini ya. Itu peran dari dosennya harus cermat ya. Harus cermat, makanya dosen itu sudah punya kompetensi masing-masing. Oh ini anak ini ke sini, oh ini anak ini ke sini. Jadi peran dari kampus atau dosen itu
65 kalau menurut Ibu ya. Kalau peran menurut besar saya, ya, betul. Iya. Karena itu artinya kampus memiliki peran besar untuk membentuk talent-talent yang mengasah Intan itu tadi. Intan yang belum kelihatan ya. Iya, betul. Wah, itu memang peran dari kampus sangat besar. Iya. Realitasnya seperti itu, begitu ya. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap branding, bahwa memang benar bahwa peran dari kampus, universitas atau lembaga pendidikan memang betul-betul mengembangkan atau mengasah diri mahasiswanya. Mahasiswanya, ya betul. Itu. Yang lulusannya dari UTP yang pernah sudah jadi atlet yang terkenal, pulang ke kampus dolan kayak gitu, sering Bu? Ada itu yang dulu Eki. Itu Eki ya, alumni ya, itu Eki ya. Pemain Persis. Iya. Wah. Jadi pemain profesional banyak banget ya. Iya. Selain Persis di mana saja? Saya di Doni itu ya. Doni itu masih mahasiswa aktif kalau itu ya. Pemain di Persija. Wah, Persija. Iya. Wah, banyak yang profesional juga ternyata. Iya. Tahun ini, Dies Natalis tahun ini yang jadi concern perhatian dari UTP ini apa nih? Ya, UTP dalam rangka Dies Natalis ke-46 ini itu tidak sekedar memperingati tahun lahirnya UTP. Tetapi kami sekaligus merefleksikan diri untuk meraih, untuk tetap eksis, maju, sehingga UTP bisa menciptakan anak-anak bangsa yang sesuai dengan visi kami. Visinya? Visinya menjadi universitas yang unggul, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan kami punya namanya Triciri itu. Triciri itu kepeloporan, kemandirian, patriotisme. Kalau saya sering kali ngapal itu PKK, patriotisme, kepeloporan dan kemandirian. Jadi alumni UTP itu kami bekali Triciri itu. Tapi memang selain itu juga UTP identik dengan soal nasionalisme, patriotisme ya? Iya. Kenapa Bu? Diawali kan UTP itu atau founding father UTP itu tentara pelajar ya. Tentara pelajar, TP itu ya? TP. Walaupun bukan TP ya sebetulnya. Tapi bukan beberapa. Founding fathernya itu 2 orang, termasuk Pak Prakoso dan Pak Slamet Wiono. Itu masuk di tentara pelajar. Tetapi UTP sendiri bukan dibentuk tentara pelajar, bukan. Begitu. Jadi nilai-nilai, maka ada nilai patriotisme, kepeloporan dan kemandirian itu nempel lah. Ada mata kuliah itu untuk membekali para mahasiswa sehingga mahasiswa betul-betul memahami nilai-nilai itu. Ada mata kuliah patriotisme? Ada mata kuliah Triciri. Triciri, ya. Ke-UTP-an gitu ya? Iya, ciri UTP ya. Ciri UTP ya, 3 ciri itu ya? Iya. Bukan kalau yang lain kan mungkin ininya ya. Itu cirinya UTP ya itu gitu. Jadi lulus itu menjadi pelopor nomor 1. Itu sudah kita bekali itu gitu. Mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kita bisa mandiri. Lulusan UTP harus mandiri. Tidak tergantung misalnya jadi pegawai negeri misalnya gitu. Tetapi justru menciptakan pekerjaan. Seperti itu. Kalau misalnya lulusan dari PKO tidak harus menjadi guru, tapi kemudian langsung
bikin sekolah olahraga atau membuka gym, kursus olahraga apa ya? Iya, gitu. Banyak juga ya. Ada lulusan UTP teman saya yang langsung buka kayak gitu ya. Nah itu buktinya tuh Mas. Jadi kan nggak ngobrol. Itu ada buktinya kan. Jadi mandiri gitu kan. Kemandirian, mandiri. Dan mereka ilmunya oke, kemudian akademiknya oke, keterampilan skillnya juga oke. Iya. Tapi menarik itu di tengah kampus kadang-kala lulusannya bingung harus pengen kerjanya yang sesuai dengan harapannya seperti itu. Iya. Tapi UTP bisa mengeluarkan lulusan yang seperti itu, yang mandiri itu ya. Iya, betul. Selain itu ada prodi lainnya nggak yang menarik itu? Iya, kami di Fakultas Teknik itu ada program studi masuk di vokasi. Itu D3, itu TPP, teknologi teknik perawatan pesawat. Oke. Itu. Terus ada SIKC, Sistem Informasi Kota Cerdas, itu D4 setara S1 kan. Itu. Itu punya juga, jadi kami itu berharap lulusan itu siap. Artinya itu tadi kemandirian, kembali ke kemandirian itu. Sekarang anak-anak di SIKC maupun TPP itu mempelajari bagaimana proses mesin itu berjalan. Tidak harus pesawat yang secara besar pesawat itu, tetapi anak-anak itu kita ajarkan bagaimana merawat AC, bagaimana merawat mesin-mesin lain lah itu sehingga kalau lulus tidak bisa bekerja di pesawat, industri penerbangan, dia bisa mandiri. Tapi banyak juga ya lulusannya ya bekerja di industri penerbangan untuk merawat pesawat dari maskapai kayak gitu. Iya, alhamdulillah TPP itu sudah meluluskan dan sekarang kalau nggak salah di Lion. Oke. Itu artinya kan di industri penerbangan juga sesuai ini. Itu yang kami miliki itu. Kalau sistem informasi kota cerdas, kok ada sistem informasi dan kota cerdas, dua hal yang berbeda ya? Tapi kok di satu nama ya? Itu apa? Itu secara nomenklatur pemerintah memang ada gitu. Dan sekarang sudah mulai di kabupaten. Kalau tahun lalu itu di kota Surakarta sudah membutuhkan lulusan SIKC. Gitu. Itu karena belajar tentang apa SIKC itu? Ya kalau sistem informasinya dan bagaimana pembangunan kota cerdas. Jadi karena smart city itu ya nanti? Ya smart city. Ke depan kan itu ya program-program pemerintah ke sana. Itu anunya seperti itulah SIKC itu. Ya karena masing-masing pemerintah kota, kabupaten atau provinsi berlomba-lomba mengembangkan sebagai kota cerdas ya. Dari teknologi, pelayanan dan sebagainya. Betul. Jadi lulusan dari SIKC itu mengarahkan ke sana. Iya, betul itu. IT ya intinya IT-nya gitu. Dan beberapa waktu yang lalu PKK Kota Solo itu sudah kerjasama dengan kami untuk membuat sistem administrasinya PKK Kota Solo. Oke. Itu dengan IT. Tapi itu lebih dekat ke IT ya sebenarnya. Lebih ke sana. Lebih dekat ke IT tapi berkaitan dengan pelayanan di kota. Pemerintahannya. Sudah meluluskan yang vokasi itu, Pak? Yang vokasi TPP sudah. SIKC nanti tahun ini ada beberapa yang lulus juga. Oke. Itu kerjasama dengan pemerintah atau enggak? Atau dengan lembaga lain? Dengan lembaga lain. Universitas Dirgantara Jogja itu kerjasama kami. Terus di Bandung itu saya agak lupa itu Bandung itu. Terus ada Pindad. Oke. Itu juga
Ada beberapa lah kerjasama itu, baik pemerintah maupun sektor swastanya. Oke. Dan tahun ini UTP Disnatles ini tetap mengutamakan keunggulan itu ya? Iya, tetap, karena itu merupakan satu ciri UTP itu di situ, unggulan-unggulan itu. Kan belum ada ya kayaknya. Iya. Kalau unggul banyak, tapi kalau misalnya juara enggak banyak. Enggak banyak. Kalau unggul kan orang pingin unggul semua ya. Tapi yang identik dengan juara itu memang jarang. Betul. Karena saya pribadi melihat, wah, UTP bisa mengklaim sebagai kampus juara nih. Karena banyak orang-orang yang talentanya top-top seperti itu. Betul. Dan itu akan bisa jadi pilihan. Ada harapan, Bu, anak muda yang memiliki talenta bisa mengasah dan mengembangkan talentanya di kampus ini? Jelas itu harapan kami, UTP bisa membuat anak-anak yang punya talenta itu menjadi juara itu tadi. Dan kalau misalnya jadi juara pasti ada penghargaan untuk mereka ya? Betul, iya jelas itu. Jelas. Beasiswa pasti ya? Pasti, karena sudah kami atur itu ya. Kami punya kebijakan-kebijakan itu. Minimal 4 tahun yang lalu lah kita sudah mulai membuka itu. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa maupun calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang punya potensi-potensi seperti itu. Oke, Bu Winarti, matur nuwun informasinya yang menarik tentang bagaimana anak-anak muda bisa mengembangkan talenta melalui kampus. Jadi tadi menarik itu, peran dari kampus itu cukup besar ya, dominan karena bisa mengasah talenta yang sebelumnya mungkin belum kelihatan, tapi oleh kampus diasah, diolah, kemudian dipoles jadi talenta yang top. Karena kita udah tahu lah banyak lulusan atau mahasiswa UTP yang berprestasi di bidang pendidikan maupun di olahraga. Kita akan tunggu siapa lagi nih mahasiswa UTP yang juara ini di cabang olahraga kayak gitu kan. Matur nuwun Prof Winarti kehadirannya di Selasar Kampus, dan demikian Sobat Expos obrolan kami dengan Prof Winarti, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi dalam rubrik yang sama dengan tamu yang berbeda. Dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Matur nuwun, Bu. Nggih, matur nuwun.